Keluarga yang menjatuhkan kamu dulu, sekarang nasibnya terus memburuk dan usahanya bangkrut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading keluarga yang menjatuhkan kamu dulu, sekarang nasibnya terus memburuk dan juga usahanya bangkrut. Nah, seperti apa yang terjadi? Di kartu yang pertama, saya rasa kamu sudah mulai memiliki insting ya. Artinya apa? Kamu betul-betul punya insting, punya feeling yang cukup kuat ya. Artinya kamu juga tahu gitu loh, bahwa akan ada beberapa balasan dan juga akan ada beberapa karma yang muncul. Akan ada beberapa karma yang terjadi dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang memang dulu pernah menjatuhkan kamu dan juga pernah merendahkan kamu dan juga keluarga kamu. Karena apa? Dari ketiga ini yang muncul, bisa dikatakan memang pada siapa saja yang memang memiliki niat untuk menjegal kamu, yang memiliki niat untuk menjatuhkan kamu, sekarang sudah mulai mendapatkan karmanya. Dan kamu tahu, satu keluarga ini betul-betul punya niatan yang kurang baik. Satu keluarga ini betul-betul punya niatan yang kurang bagus terhadap keluarga kamu. Sehingga apa? Dia akan terus mencari-cari kesalahan-kesalahan yang ada, dia akan terus mencari-cari permasalahan-permasalahan yang terus muncul. Sehingga apa? Akan timbul masalah inilah, timbul masalah itulah, dan juga timbul beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan, dia pun juga dalam konteks yang bisa dikatakan ya memang akan mengalami beberapa karma dari perbuatan dia yang seperti itu. Nah, karmanya dari mana? Dari kartu yang pertama tadi. Sudah pasti kamu memiliki keyakinan bahwa yang namanya hukum tabur tuai itu bakal terjadi. Dan sekarang mereka sekeluarga juga sedang merasakan hukum tabur tuai yang muncul. Mereka juga merasakan adanya hukum tabur tuai yang terjadi. Ada masalah yang seperti inilah, ada masalah yang seperti itu, dan mereka pun juga kadang kewalahan gitu loh. Karena satu masalah belum selesai, mereka sudah dihantam dengan masalah yang lainnya. Sehingga ya bisa dikatakan dia pun juga dalam konteks yang bisa dikatakan masalah terus silih berganti. Masalah terus muncul bagi diri mereka, dan bahkan mereka pun juga dalam kondisi yang tidak bisa memiliki kesempatan untuk menyelesaikan sampai tuntas gitu. Karena masalah belum selesai, sudah dihantam dengan masalah yang lainnya. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kesulitan bagi diri mereka. Dan masalah mereka itu bukan hanya dari satu sisi saja, tapi juga sepertinya mereka ini akan ditekan dari sisi yang lainnya. Sehingga ketika mereka ditekan dari sisi yang lainnya, ya maka bisa terbayang gitu loh, kondisinya bisa sehancur apa, bisa serumit apa gitu loh, untuk mereka menghadapi beberapa problematika yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan secara personal, mereka pun juga sebenarnya saat ini berada dalam kondisi yang betul-betul sedang dalam kondisi yang bermasalah banget. Dalam kondisi yang betul-betul sedang merasakan adanya problematika yang terus-menerus terjadi. Sehingga apa? Kalaupun bisa dikatakan saat ini mereka dalam keadaan yang memang dalam keadaan yang tidak begitu baik, mereka juga berada dalam keadaan yang tidak begitu positif. Sehingga apa? Kalaupun bisa dikatakan mereka pun juga dalam kondisi yang sebenarnya merasakan situasi-situasi yang tidak baik, merasakan situasi yang tidak sempurna dalam penyelesaian masalahnya, dan secara kondisi finansialnya mereka itu juga ternyata saat ini sedang mengalami keterpurukan diawali dari kartu ini. Artinya apa? Keterpurukan ini dimulai dari anggota keluarganya yang sakit. Jadi ya bisa dikatakan dalam kondisi keuangannya, orang ini pun juga mengalami beberapa kondisi kendala di mana ada anggota keluarganya yang sakit. Sehingga dengan anggota keluarganya yang sakit, di sini memang inilah yang mengakibatkan terjadinya beberapa problematika yang terus terjadi pada diri mereka ini. Sehingga apa, uang mereka itu akan habis untuk berobat, uang mereka itu akan habis untuk biaya ini, biaya itu, dan juga sebagainya. Ditambah lagi ada keperluan ini, keperluan itu, biaya ini, biaya itu. Ya memang juga mereka ini dalam kondisi yang memang juga uang mereka itu akan habis di situ gitu loh. Sehingga memang bisa dikatakan dalam kondisi saat ini dia pun juga dalam kondisi yang betul-betul kewalahan. Dalam kondisi yang betul-betul dalam kondisi yang sangat capek dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga ya dengan kondisi mereka yang capek, dengan kondisi mereka yang lelah, mereka pun juga sepertinya membutuhkan bantuan gitu loh, membutuhkan bantuan pinjaman dan segala macam. Tapi ya memang mohon maaf ya, sepertinya
pinjaman mereka itu sudah terlalu banyak, sehingga dia pun juga merasakan posisi saat ini dia tanpa kamu sadari, dia memiliki banyak hutang di sini, hutang di situ, hutang di mana-mana. Sehingga ya bisa dikatakan dia pun jujur saja memiliki hutang yang di mana-mana, dan dia pun juga mengalami kesulitan gitu loh untuk membayar dan juga untuk melunasi hutang-hutangnya ini seperti apa. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, dia pun juga betul-betul dalam kondisi yang bimbang dan juga betul-betul dalam kondisi yang bingung gitu loh untuk bagaimana menyikapi dan juga menyelesaikan beberapa problematika yang muncul, menyelesaikan problematika yang saat ini sedang terjadi. Dan bahkan dia pun juga dalam kondisi yang memang bisa dikatakan kondisinya terus mengalami keterpurukan dalam kondisi finansial. Kenapa kok terus mengalami keterpurukan? Karena memang dalam posisi saat ini dia pun juga nggak tahu gitu loh mau selesaikan masalah dari mana, karena sepertinya juga masalah-masalah terus muncul, masalah-masalah juga terus terjadi. Jadi emang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang memang betul-betul bingung, betul-betul nggak tahu harus ngapain gitu loh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini perkara demi perkara mereka itu sangat luar biasa banyak. Sehingga dengan adanya perkara-perkara yang banyak, dia pun juga dalam kondisi yang nggak yakin dengan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian mereka pun juga jujur merasa capek gitu, terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang muncul. Memang oke lah, saat ini bisa dikatakan mereka masih bisa sabar. Mereka masih bisa sabar untuk menyikapi beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Cuman ada batasnya juga kesabarannya mereka ini. Sehingga ya bisa dikatakan ya walaupun mereka masih bisa sabar, tapi sepertinya mereka juga dalam kondisi yang sedang memperkarakan dan juga sedang mempermasalahkan beberapa situasi uang yang keluar begitu saja, dan ditambah lagi dengan situasi finansial yang mereka punya banyak pinjaman, sepertinya mereka pun juga akan ditagih oleh debt collector dan sebagainya. Akan ada beberapa orang yang akan menagih dengan keras posisi keuangannya mereka, sehingga ya bisa dikatakan mereka ini juga dalam kondisi yang tidak baik. Mereka juga dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak begitu positif. Jadi ya memang bisa diasumsikan mereka betul-betul merasakan situasi finansial yang kacau, mengalami situasi finansial yang berantakan, dan mereka pun juga akan mengalami beberapa kehilangan kesempatan yang baik, dan mereka pun juga pusing. Kenapa? Mereka didera dari masalah dari berbagai macam arah, sehingga mereka pun juga dalam kondisi yang kualat, mereka dalam kondisi yang bingung sekeluarga untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul. Tapi ya sudah, biarlah saja mereka dengan situasi yang seperti itu, karena emang ini adalah balasan yang setimpal gitu loh. Karena kalau diingat-ingat lagi betapa kejamnya dia kepada diri kamu gitu loh pada waktu itu, sehingga apa, ketika dia mengalami masalah seperti ini ya sudah, memang itulah balasannya, memang itulah yang terjadi pada diri mereka gitu loh. Jadi ya biarkan saja, nggak usah terlalu diopen, kamu harus bisa untuk lebih terfokus saja dengan segala sesuatu yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Toh juga secara personal kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal baik yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kurang lebih situasinya seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.